Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Oh, di Sebelah kiri ada yang beriman gak? Sebelah belakang ada yang beriman gak? Alhamdulillah. Ini seruan dari Allah, bukan dari saya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya jangan berpikir bahwa saudara nahan dulu, jangan mati dulu karena saya belum Islam. Bukan. Matinya udah pasti. Umur ibu dan bapak baru berapa? 16? 17? Kira-kira masih berapa lama lagi mau mati? Tuh, pasti jawabannya deny di dalam hati. Merasa enggak, saya masih panjang. Hati-hati loh, teman-teman kita sudah banyak yang mati. Ada contohnya yang mati teman kita? Hati-hati, tidak lama lagi. Tapi ingat tadi dikatakan, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Hanya itu sebetulnya yang disampaikan setiap hari Jumat kepada bapak-bapak. Ini bapak-bapak yang suka Jumatan, pasti ayat ini disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sah eta salat Jumat, sah. Sudah nyampe ke ayat tersebut. Baru yang lainnya tambahan. Jadi saya ulangi pernyataan ini untuk mengingatkan kita, bersyukurlah. Pertama, syukur kita yang paling dekat adalah wasilahnya kepada orang tua. Apakah ibu dan bapak masih ada yang punya orang tua? Pada umumnya kan sudah tidak ada. Kalau saya hari ini, saudara hari ini, saudara sahabat-sahabat hari ini ingin berterima kasih pada orang tua, apa yang bisa dilakukan? Tidak bisa lagi ngajak dia umroh, tidak bisa lagi ngajak dia jalan-jalan ke mall, tidak bisa lagi memberi kado yang indah, walaupun itu Idul Fitri, Idul Adha. Apa yang saudara tidak merasa sedikit pun air mata ini bersedih waktu dulu dia masih hidup? Sempatkah itu kita lakukan? Sempatkah kita berterima kasih dengan maksimum kepada orang tua? Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya diberi waktu oleh panitia hanya 20 menit. Karena 20 menit saya buat hanya 3 poin saja. Jauh-jauh ke Pangandaran ini, kalau ibu dan bapak tidak dapat apa-apa, cuma dapat capeknya. Jadi saya akan beri 3. 1, arti bersahabat. 2, pentingnya kepekaan. Yang ketiga, kita sama-sama berdoa untuk sahabat dan untuk kita semua. Nomor 1, arti sahabat. Orang bisa bertemu seperti hari ini, seperti yang selalu dilakukan oleh Batu Ulim. Orang bisa berteman karena dia pernah satu sekolah, atau kita sekarang beda sekolah, kadang-kadang beda angkatan. Itu adalah teman. Ada Pak Tanto, ada Pak Dindin yang beda angkatan dengan saya jadi bisa berteman, bisa bersilaturahmi. Apalagi teman sekelas saya, ada Pak Arif, ada Pak Diki dan sebagainya. Atau adik kelas saya, ada Ria dan sebagainya di sini. Semua menjadi teman. Tetapi kejadian di mana hari ini kita bisa duduk dan berdiri di sini adalah takdir Allah. Ini adalah jodoh. Ini adalah takdir Allah. Takdirnya berapa banyak? Ratusan atau ribuan takdir telah dilakukan oleh Allah. Bisnya tidak mogok sehingga nyampe. Keretanya tetap tepat waktu sehingga nyampe. Uangnya ada sehingga kita bisa beli karcis. Uangnya ada sehingga kita bisa nyewa ini tempat. Waktunya ada, kegiatan yang lain mau dikalahkan oleh kegiatan ibu dan bapak dan sebagainya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mengakibatkan kita bisa hadir di sini. Itulah takdir Allah. Itu yang disebut sebagai teman. Nah,
Bapak itu sahabat? Belum tentu. Teman ya, tapi sahabat belum tentu. Karena sahabat itu syarat yang pertama adalah perlu ketulusan. Ini paling mahal. Paling mahal ketulusan ini. Oke? Mengingat seseorang itu, pernah nggak saudara mengingat seseorang? Contoh kalau kita bertemu, mengingat seseorang itu menyenangkan. Siapa ya ini? Edi, baru ingat saya. Oh Edi, kakaknya teman saya, rumahnya Jalan Galunggung. Contoh, mengingat itu menyenangkan. Siapa yang ini? Oh Kang Tanto. Siapa yang ini? Mengingat itu menyenangkan. Tapi saudara-saudara sekalian, diingat oleh seseorang itu membahagiakan. Ketemu langsung dia, ini Rudi, bahagia, dia mau ingat nama saya. Ini tidak tuh. Jadi saya catat, mengingat seseorang itu memang menyenangkan, tetapi diingat seseorang itu membahagiakan. Jadi saudara-saudara, kalau sekarang ketemu di sini bisa mengingat orang lain atau bisa diingat orang lain, ada yang menyenangkan, ada yang disenangkan. Dan jangan lupa kalau begitu, kita punya WA group BU ini. Coba sapa, menunjukkan kita masih hidup. Jangan diam aja WA group, baca dong. Jadi WA group itu maksudnya tadi untuk meningkatkan pertemanan kita menjadi sahabat. Meningkatkan pertemanan kita jadi sahabat. Itu contohnya nih WA. Kemudian kalau bilang perlu untuk hal-hal tertentu tiba-tiba sakit. Kalau sudah sakit, beres sapa kalau semua sapa. Paling tidak melakukan apapun. Naon sih maksudnya? Ini WA. Lebih parah lagi ada teman di antara kita meninggal dunia. Innalillahi. Jeung maut, Nabi mah geus teu aya na WA. Naon dibacakeun innalillahi dina WA ngaheuheunin. Jadi yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu, ketika ada yang sakit, tanya sakitnya di mana, di rumah sakit mana, apa yang bisa dilakukan, datangi, jenguk. Kalau saya tidak mungkin jenguk yang sakit di Tasik, saya di Jakarta. Zaman aja napan ayah biasa ditransfer. Tanya dokternya sabaraha, diumumkeun ku panitia dan umumkeun ini sakit, ini nomornya segini. Kita teh diam-diam ngirim daripada nulis di situ sapa kalau innalillahi aja. Lebih baik gitu. Kita baru namanya nyata. Setuju. Oke. Kita masuk pada poinnya. Mohon ibu dan bapak sekalian yang sedang makan tetap makan, yang sedang minum tetap minum, tapi yang sedang bicara berhenti dulu. Kalau ibu, kalau mau di depan gantikan saya boleh. Mangga, atasan sekarang. Penting ini. Kekayaan bukanlah teman yang abadi. Apakah bapak dan ibu setuju? Ya. Kekayaan bukan yang abadi. Kalaupun hari ini ada, punya 10 juta, motor saya di rumah dicuri, berarti hilang 10 juta. Kalau saya punya 100 juta, mobil saya ada yang nabrak, hilang 100 juta. Allah dengan mudah menghilangkan dari kita. Tidak ada yang abadi. Darurat teh beunghar, rumah boga, mobil banyak, terus maut, jadi milik kita kan? Milik saha? Ahli waris. Lamun ayah ahli waris menerima harta dari kita banyak sekali, apakah kita mendapat pahala? Tidak ada di dalam surat dan hadis manapun. Siapa manusia yang warisnya banyak masuk surga aja tuh? Jadi untuk apa kita numpuk-numpuk harta akhirnya jadi waris? Ketika kita jadi hidup, ketika kita masih hidup, jadikan amal.
rencana. Terus kadang mau nyata maripu, ada orang yang tahu walaupun tidak diumumkan si A maripu, si dia berhasil. Harus kita berpikir bagaimana caranya membantu dia tanpa dia tersinggung. Kumaha caranya? Itu nomor satu, bahwa kekayaan bukanlah teman yang abadi, tapi teman adalah kekayaan yang abadi. So, kira ada ayat teman komo, guys jadi sahabat. Ketika kita susah, siapa yang akan datang ke tempat kita? Tapi ketika kita buat acara ulang tahun, acara undangan, resepsi, bomboroning sahabat, bomboroning teman, muntah wau dalam. Tapi lalu orang keribu, belum tentu teman datang. Hanya sahabat saja yang mampir dan melihat. Jadi teman itu adalah kekayaan yang abadi. Nah, apalagi level tertinggi daripada teman adalah sahabat. Saya kasih 7 poin sahabat. Yang pertama, yang penuh perhatian. Jadi syaratnya seorang sahabat itu harus penuh perhatian. Jadi bersahabatlah dengan orang yang penuh perhatian. Ketika kita sedang susah, dia bisa memberi nasihat dan membantu kita. Itu baru disebut sahabat. Yang kedua, yang penuh energi. Bersahabatlah dengan orang yang penuh energi, karena pada saat kita gagal menghadapi masalah, dia akan mendampingi kita dan memberi semangat. Jadi kita pun ikut semangat. Katingalina ieu teh nentek terleus gerloyo. Nah, datang saya disemangati, jadi semangat. Di sana begitu. Itu sahabat namanya. Yang ketiga, yang bisa menuntut ke jalan yang baik. Bersahabatlah dengan orang yang bisa menuntut ke jalan yang baik. Sukarela menjadi penuntun jalan untuk membuka jalan sesat dan membawa kita melewati jalan yang berkubang lumpur menuju jalan yang diberkati. Begitu. Yang keempat, yang mau memberi kritik. Nah, ini jangan lupa. Sering kritik ini dijadikan masalah kalau di BPU. Kalau ada orang mengkritik malah jadi masalah. Padahal ini adalah bagian dari syarat sahabat. Bersahabatlah dengan orang yang mau memberi kritik, selalu mengingatkan dan mengoreksi agar kita segera mengetahui keadaan diri sendiri dan hal-hal yang baik. Itu kalau datangnya dari kritik. Kalau di BCA ada jalan. Yang kelima, bersahabatlah dengan orang yang suka berargumentasi agar kita menjadi cerdas, karena dia selalu memberi ide-idenya yang cemerlang. Kalau argumentasi itu akhirnya akan keluar sesuatu. Yang keenam, bersahabatlah dengan orang yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini poin yang penting, nomor 6 ini. Bersahabatlah dengan orang yang tidak pernah meninggalkan kita, selalu mengirimkan motivasi, kata-kata bijak dan lelucon yang mencerahkan, karena dia memandang kita sebagai teman yang paling penting dan berarti bagi kita. Kontekstualnya dalam WA Grup BU itu bukan berarti orang yang selalu mengirim sebelum sholat subuh, di situ ada jadwal sholat, itu mau menunjukkan bahwa dia telah bangun. Bukan. Jangan menganggap bahwa yang mengajak sholat tahajud itu mau menunjukkan bahwa dirinya tahajud. Itu mau urusan masing-masing. Itu mau bahwa itu ria ataupun bukan, itu urusannya dia. Tapi beruntunglah dia telah mengingatkan kita. Nah, itu nomor 6. Tidak pernah meninggalkan kita itu salah satunya tadi adalah ketika kita terpuruk, ketika orang pada lari, ketika orang pada takut, ketika orang malu berdekatan dengan kita. Misalnya ada ibu dan bapak akhirnya cerai, kan malu tuh. Terus jadi kita teh jarang didatengin orang gitu misalnya. Tapi ada 1-2 orang yang datang justru nanya kepada kita, kenapa kamu kemarin cerai? Tapi dengan posisi bukan menghakimi. Oh, itu penyebabnya. Alhamdulillah kalau begitu, mudah-mudahan ini jalan terbaik. Tuh, kan jadi enak. Mudah-mudahan justru dengan cerai ini kalian ini menjadi masing-masing bahagia tuh. Dan sebagainya.
sebagai contoh orang yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang terakhir, bersahabat dengan mereka yang selalu ada di sisi kita, bukan hanya pada saat kita berjaya, namun pada saat kita tidak berdaya. Ketika kita tidak berdaya, saudara datang. Ketika kita tidak berdaya, yang datang itu bukan bawahan saudara yang dulu diangkat, bukan orang-orang yang dulu pernah kita bantu dengan sesuatu yang besar. Yang datang itu yang kita bantu dengan hal yang kecil, yang kadang-kadang kita sudah lupa. Kadang-kadang orang yang kita tidak tahu, mulai dari urusan satpam, pembantu dan sebagainya datang, kemudian menyampaikan, oh ternyata yang berhasil membuat kita ini bahagia adalah orang-orang yang kita bantu hal-hal kecilnya, bukan hal besar. Kalau saudara dari orang yang dibantu besar itu kadang-kadang kita berharap tapi tidak pernah datang. Tapi kalau yang tidak diharap justru dia datang. Motonya adalah untuk sahabat, saya tutup untuk urusan sahabat ini dengan sebuah moto, berjalan. Nah ini penting, ini harus dihafal ini. Berjalan di dalam gelap bersama sahabat lebih menyenangkan daripada berjalan dalam terang sendirian. Ya kan? Kalau ada di antara saudara yang mau mengganti nih sahabatnya diganti dengan apa? Berjalan di dalam gelap bersama pacar. Lebih menyenangkan daripada berjalan dalam terang sendirian. Cocok juga kan? Jadi artinya, saudara-saudara sekalian, bukan gelap dan terangnya yang membuat kita nyaman, tapi dengan siapa kita berjalan. Itu maksudnya. Baik, kita tutup dengan sahabat. Sekarang saya buka tentang pentingnya kepekaan. Kepekaan ini saya ambil surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang sering saudara dengar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Eta Bapak Ustaz sudah sering kita dengar. Mari kita lihat. Maka siapa yang ya'mal mengerjakan sesuatu dzarratin khairan, sebuah kebaikan walaupun kecil, di situ di akhirnya ditulis ya roh, maka akan Allah balas. Kemudian diteruskan pamayana miskola daratin saron. Nah saron ini adalah keburukan. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka ya roh juga akan dituduhkan, akan dibalas. Artinya sekecil apapun, hal kecil apapun tidak boleh diabaikan. Sahabat-sahabat saudaraku, semoga masih bisa memperhatikan. Tolong yang berdiri dulu ya, ayo. Gitu. Saudaraku yang baik, semoga kita termasuk ke dalam orang yang memiliki kepekaan. Nah ini judulnya saat ini yang kedua ini, kepekaan. Ibarat saudara memegang gelas yang panas. Saya gambarkan. Saudara memegang gelas yang panas, tapi tangan saudara tidak peka. Maka apa yang terjadi? Tangan saudara akan melepuh. Karena saudara tidak peka, tidak tahu bahwa itu panas. Betul kan? Tapi kalau tahu panas, segera gelasnya disimpan, kan begitu? Jadi kepekaan ini penting. Baru makan 2 kepala kambing, kepala sudah mulai naik nih, jedut. Berhenti, jangan makan yang ketiga. Artinya diberi kepekaan. Alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Batul material saya lihat malah bilang alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberi kepekaan. Banyak orang yang tidak diberi kepekaan, makan langsung geletuk. Jadi kalau diberi kepekaan itu harus bersyukur. Sadetik, aduh badannya mulai hangat. Itu sebuah kepekaan dari badan. Hanya untuk ngasih tahu bahwa saudara harus hati-hati, ada sesuatu yang salah pada diri saudara, dalam badan saudara. Itu namanya kepekaan. Nah, mari saya tunjukkan lagi. Hati saudara kalau makin bersih,
bisa mendeteksi hal-hal baik ataupun hal-hal buruk. Kalau hati kita tidak bersih, mana bisa kita peka? Ini penting. Seperti cermin, kalau cerminnya tidak bersih, bagaimana kita bisa melihat kekotoran muka? Tuh, peka itu, saudara kita, harus kita miliki, bukan peka terhadap hal yang besar, bukan terhadap hal-hal yang kecil yang sepele. Tidak akan ada satupun yang besar kecuali diawali dengan yang kecil. Mari kita lihat. Ini gunung setinggi gedung sampai 7 tingkat ini pasti terdiri dari bata-bata yang kecil. Pasti terdiri dari tiang-tiang besi yang kecil. Pasti terdiri dari pasir-pasir yang kecil. Lebih kecil lagi apa? Pasti terdiri dari semen-semen yang diameternya lebih kecil lagi. Jadi yang gagah seperti ini, gede seperti ini pun pasti terdiri dari yang kecil apa? Nah, jadi saya ambil contoh adalah sebuah buku. Buku itu pasti terdiri dari berapa gram? Setiap paragraf pasti terdiri dari beberapa kalimat. Setiap kalimat pasti terdiri dari beberapa kata. Dari setiap kata pasti terdiri dari huruf. Setiap huruf pasti terdiri dari beberapa titik. Satu titik, saudara tahu kalau printer nih, satu blok namanya, dijajarkan berhubungan, namanya garis. Bisa ada garis kalau ada titik. Bahasa Arab nih contoh, yang begini ada titiknya di bawah, bacanya apa? Ba. Tahu ibu ba? Kalau titiknya saya pindahkan ke atas, apa namanya? Nun. Kalau titiknya jadi 2, namanya apa? Nah, kalau titiknya jadi 3, namanya apa? Titik berpengaruh terhadap segalanya. Saudara percaya itu? Oh, itu titik Bapak dan Ibu yang membedakan. Di bawah dan di atas saja beda. Nah, sebagai contoh lagi bahwa kepekaan itu walaupun yang kecil itu penting bagi kita. Saya cuma mau titip pesan saja bahwa kepada ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, jangan mengeluh dengan kepekaan yang kita miliki, justru kita harus syukuri. Baru naik tangga, kaki sudah mulai kerasa. Jangan mengeluh, bersyukur karena ternyata kaki ini sudah dipakai 70 tahun. Kaki ini sudah dipakai 60 tahun. Gitu Kang Deh. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ternyata ketika kaki tidak bisa naik ke tangga lagi, terasa tidak nyamannya. Zaman dulu mah lari naik tangga, sekarang mah teteannya udah selesai. Jadi kita harus berbalik bersyukur, oh ya Allah ternyata dulu teh nikmat banget. Nah, gitu. Jadi harus peka terhadap sekeliling, terutama peka terhadap teman-teman nih. Kalau ada yang cemberut, jangan dilihat, ditambah cemberutin, deketin. Nanti akan ketahuan masalahnya apa sih yang dia cemberutin. Nanti akan ketahuan sih, padahal masalahnya itu biasanya masalah sepele. Percaya deh, itu masalah sepele. Oke? Yang terakhir dari masalah kepekaan, kita dalam komunitas Batu Ulin ini seangkatan, satu sekolah, satu WA group dan sebagainya. Saya akan beri tips sedikit. Mohon didengarkan. Ini penting. Mohon didengarkan. Bila kita kecil dalam WA group nih atau dalam Batu Ulin, mohon didengarkan. Bila kita kecil, kita bisa dihina, betul? Bila kita besar, bisa dicurigai. Nah, si eta mah punya ini, punya itu. Ya kan? Ketiga, bila kita salah, bisa dicaci. Berarti itu sering kan? Salah sedikit di WA group, dicarekan. Padahal kita tidak digaji. Jadi panitia kurang sedikit, dicarekan. Padahal jadi panitia baik bersyukur. Nah, eta bila salah bisa dicaci. Oh, itu ya saya antum. Bahkan ketika kita benar pun
bisa difitnah. Bisa difitnah. Kita udah benar, ya, kita udah benar. Tapi kita bisa difitnah, disalahkan informasinya, dibelokkan informasinya. Puguh kita tengah bantuan, disebutnya si Eta cina kegedetan. Padahal bener-bener kebantuan. Hati-hati, yang begitu-gitu jangan terlalu masuk di hati, karena sekarang saudara kita semua sudah peka dalam satu keluarga ini. Jangan pernah, makanya akhirnya sebagai solusinya apa? Jangan pernah punya niat untuk membuktikan kepada komunitas bahwa kita benar. Jangan. Kalau orang menilai kita salah, biarkan. Tapi terus kemudian bercerita di WA grup, saya tidak salah, begini berele, saya tidak salah, begini. Tidak perlu, tidak perlu. Karena apa tadi? Benar pun bisa difitnah. Ya. Ngapain kita repot-repot? Jadi kata kuncinya, jadilah, kata kuncinya harus apa? Jadilah orang baik, tidak perlu membuang waktu untuk membuktikan kebaikannya. Insya Allah kita hidup itu akan manfaat. Terakhir yang ketiga, untuk jadi nabi. Yang ketiga nih, sudah tahu jamnya sudah habis.